Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan uji MPN atau Most Probability Number. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Uji MPN atau Most Probable Number ya, ini merupakan salah satu uji yang banyak digunakan untuk menghitung populasi mikroba dalam bahan atau produk pangan. Metode ini merupakan metode untuk memperkirakan jumlah mikroba pada sampel secara tidak langsung. Uji MPN ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah bakteri coliform pada air, susu, dan produk makanan. Coliform sendiri merupakan bakteri yang berada di dalam saluran pencernaan dan dapat ditemukan pada feses. Jenis bakteri coliform ini termasuk pada famili Enterobacteriaceae, ya, dengan jenis batang gram negatif dan dapat memfermentasikan laktosa dan menghasilkan gas. Berbeda dengan metode cawan yang menggunakan media agar atau media padat, pada metode MPN atau uji MPN ini biasanya digunakan media cair yang ditempatkan pada tabung reaksi. Jadi pada dasarnya nanti metode MPN nanti didasarkan pada pengenceran sampel. Jadi prinsipnya nanti jika sampel diencerkan terus-menerus, maka pada akhirnya akan diperoleh larutan yang tidak mengandung mikroba ataupun steril. Ya. Jadi nilai MPN nanti adalah merupakan perkiraan jumlah unit tumbuh atau growth unit ataupun unit pembentuk koloni atau colony forming unit dalam suatu sampel. Ya, jadi nilai MPN nanti juga diartikan sebagai perkiraan jumlah individu bakteri, ya, dengan satuan digunakan umumnya adalah per 100 ml ataupun per gram. Jadi misalnya terdapat nilai MPN 10 per gram ya dalam suatu sampel air, artinya dalam sampel air tersebut perkirakan setidaknya mengandung 10 bakteri coliform pada setiap gramnya. Semakin kecil nilai MPN, maka sampel tersebut makin tinggi kualitasnya dan semakin layak untuk dikonsumsi. Ya. Terkait dengan ragam MPN, ya, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada MPN langsung dan MPN tak langsung. Ya, jadi MPN langsung nanti dibagi menjadi dua metode, yaitu ada metode 511 dan metode 55. Pada metode 511 nanti, ya, ini MPN yang banyak digunakan untuk air yang sudah diolah, ya, atau angka kumanya diperkirakan rendah. Contoh dari metode 511 adalah air kemasan. Ya, jadi biasanya nanti ya untuk 511 adalah air yang sudah diolah walaupun hanya diberi direbus ya ataupun diberi dengan kaporit itu sudah masuk pada metode 511. Sedangkan pada metode 55 adalah untuk air yang belum diolah ya dengan syarat yaitu angka kumanya diperkirakan tinggi. Ya, contohnya nanti ada air sungai, kemudian ada sumber mata air ya. Kemudian air laut. Kemudian jenis yang kedua, yang ragam kedua yaitu ada MPN tak langsung. Ya, ini menggunakan metode 333. Ini biasanya sampel ya ataupun makanan untuk sampel yang sudah mendapatkan tambahan bahan kimia sebenarnya kayak pemanis, pengawet, pewarna dan lain-lain. Ya. Contoh dari metode 33 nanti adalah seperti hanya kayak air teh ya ataupun jus ya ataupun bahan-bahan makanan yang dia nanti sudah ada tambahan bahan kimianya. Ya, terkait dengan tahap uji MPN nanti ya, ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada uji pendugaan, kemudian ada
tahap penetapan, dan ada tahap identifikasi. Yang pertama yaitu uji pendugaan. Ya, jadi uji pendugaan nanti merupakan uji pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform berdasarkan pembentukan asam dan gas yang disebabkan oleh fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coliform. Pembentukan gas tersebut nanti dapat dilihat pada tabung Durham ya berupa gelembung-gelembung udara akibat ada aktivitas yaitu berupa fermentasi laktosa oleh golongan bakteri coliform tersebut. Suatu tabung dikatakan positif pada uji pendugaan nanti bila ada 1% atau lebih gas terbentuk pada volume tabung Durhamnya. Ya, jadi kalau di situ nanti tabung Durhamnya gasnya sedikit, berarti belum dikatakan dia menjadi positif. Ya, jadi pada dasar nanti tingkat bakteri coliform dapat ditentukan dengan menghitung tabung yang menunjukkan reaksi positif terhadap pembentukan asam-asam dilihat pada kekeruan, pada media laktosa, dan gas yang dihasilkan dapat dilihat dalam tabung Durham berupa gelembung udara membandingkan dengan tabel MPN. Metode MPN digunakan untuk menghitung jumlah bakteri dalam sampel cair saat diinkubasi 1 kali 24 jam pada suhu 39 derajat Celcius. Jika tidak terbentuk gas dalam tabung Durham tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam, maka dihitung sebagai hasil negatif. Jumlah tabung positif dihitung dan dalam setiap serinya. MPN ini nanti penduga dapat dihitung dengan melihat tabel MPN. Ya. Kemudian setelah nanti diduga, kemudian untuk memastikan nanti adalah namanya uji penegasan. Ya, pada uji penegasan nanti dilakukan untuk memastikan bahwa gas yang dihasilkan tersebut oleh bakteri coliform dengan melanjutkan tabung positif yang dihasilkan dari uji. Biasanya pada uji penegasan nanti menggunakan media berupa BGLB atau Briand Green Lactose Broth. Ya, kemudian diinkubasi ya pada suhu 30 derajat Celcius selama 40 jam. Ya, jadi sampel diambil dari tabung ya, tabung yang positif pada uji yang pertama tadi. Ya, jika terdapat gas dapat diindikasikan bahwa uji penegasan ini positif dengan hasil pengujian MPN coliform yang menunjukkan jumlah tabung gas positif kemudian dicatat dan disesuaikan dengan tabel MPN. Angka yang diperoleh pada tabel MPN menunjukkan jumlah coliform pada setiap gram atau mililiter sampel uji. Ya. Setelah di penegasan nanti ya untuk melihat apakah dia nanti benar dari golongan bakteri coliform, kemudian tahap selanjutnya yaitu uji identifikasi. Pada uji identifikasi nanti dilakukan dengan menginokulasi koloni bakteri pada media agar digoreskan pada inkubasi dan diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Biasanya untuk uji identifikasi nanti menggunakan media berupa EMB atau eosin metilen biru ya, dengan cara melihat pertumbuhan coliform diindikasikan oleh pada medium tersebut membuat menjadi warna merah terang ya. Sehingga nanti biasanya kalau dia nanti positif di situ nanti golongan dari Enterobacteriaceae, dia nanti akan menghasilkan warna green metallic. Seperti halnya pada gambar di samping. Ya, ini adalah beberapa tahapan kalau kita menggunakan tabung 511 ya. Jadi nanti dengan cara model pengencaran ya. Jadi sampel diambil 1 mili ya, kemudian diencarkan ya, kemudian diambil 0,1 ya, baru ditanam pada media LB ya. LB dengan 5, kalau nanti 5, kalau 511 berarti 511 ya. Kemudian kalau nanti pada media LB nanti positif, kemudian dilanjutkan dengan media BGLB ya. Baru nanti di yang positif nanti dilanjutkan dengan uji KIA, infik maupun di inokulasi pada media MB, baru nanti diidentifikasi.
Ya. Kemudian metode selanjutnya yaitu kalau pakai menggunakan 555 ya. Jadi 55 nanti 3 serinya tabungnya nanti adalah dengan menggunakan 5 tabung ya. Untuk mekanisme nanti masih sama dengan yang metode 511 ya. Kemudian ini adalah contoh dari tahap uji dari MPN ya, jadi dari sampel ya. Kemudian diinokulasikan ya pada media LB. Nah, kalau LB nanti dia positif ya baru nanti dilanjutkan ke media BGLB, baru nanti dilanjutkan dengan ditanam pada media EMB. Ya, jadi pada dasarnya nanti pada uji MPN nanti kita menggunakan metode pengenceran. Jadi pengenceran dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 2. 10 pangkat 3. Ya, biasanya untuk kita lihat untuk positif nanti kebanyakan nanti adalah semakin tinggi, semakin rendah pengenceran nanti maka tingkat positivitas dari sampel uji nanti ada semakin tinggi. Ya. Kemudian ini contoh dari metode 333 ya, yaitu dengan cara pengenceran pada media PDF ya. Kemudian dari media PDF nanti dilanjutkan pada media MCB ya. Kalau pada MCB nanti dia positif dilanjutkan pada media ECB ataupun BGLB, baru nanti sebenarnya kayak pada metode 511 atau 55 dilanjutkan dengan KIA, INVIC maupun IMP baru nanti diidentifikasi. Ya, ini adalah contoh ya daftar MPN coliform dengan menggunakan 3 tabung ya, yaitu pada pengenceran 10 kali, kemudian 100 kali dan 1000 kali. Ya, jadi kita contohkan kalau pada yang 10 kali nanti ada 2 tabung yang positif ya pada media BGLB nanti. Kemudian kalau yang 100 ada 1, kemudian 1000 nanti ada 0. Jadi diperkirakan nanti nilai MPN adalah 15 CFU gram per mili sampel. Ya. Kemudian begitu juga pada tabung yang 5 tabung. Jadi cara membaca nanti seperti itu. Ya, jadi sumama pada pengenceran pertama nanti ada semua tabungnya positif, jadi 5 lengkap positif. Kemudian pada pengenceran 100 nanti ada 4. Kemudian di pengenceran ketiga nanti ada 3. Jadi contoh jadi nanti perkiraan dari jumlah MPN-nya adalah sekitar 280 MPN. Ya, ini adalah contoh penggunaan MPN ya pada buah segar. Jadi MPN nanti ya MPN untuk hasil koloni nanti kurang dari 20 koloni per gram. Kemudian untuk Salmonella sp nanti adalah harus negatif. Ya. Kemudian kalau pada buah kering, ya ini contoh kismis, sale pisang atau mangga, untuk ALT-nya nanti 1 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Kalau untuk MPN coliformnya nanti adalah kurang dari 3 per gramnya. Ya. Untuk peraturan penggunaan MPN nanti ini bisa dilihat pada tabel SNI ya terkait dengan batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Ya. Ya. Kemudian ternyata ya untuk uji MPN nanti ini memiliki kelebihan. Ya, pertama yaitu meningkatkan akurasi dengan meningkatkan jumlah tabung yang digunakan tiap pengencerannya. Ukuran sampel atau volume sangat besar dibandingkan dengan metode angka lempeng total atau ALT. Kemudian dilihat dari sensitivitas nanti pada konsentrasi bakteri rendah, umumnya lebih baik daripada ALT. Kemudian untuk pemeliharaan nanti terbaik karena menggunakan media cair, tetapi tetap tergantung pada partikel dalam sampel yang dapat menyebabkan gangguan. Kemudian terkait dengan kekurangan dari MPN nanti, ini karena sampel airnya nanti digunakan sedikit, ya sehingga nanti tidak bisa memperkirakan jumlah koloni total dari sampel tersebut. Kemudian dibutuhkan beberapa hari untuk mendapatkan kultur yang baik dengan jumlah angka coliform yang dihitung hanya perkiraan saja. Jadi kita tidak bisa menentukan jumlah pasti dari angka coliformnya.
kemudian membutuhkan banyak media dan peralatan dan tidak dapat dilakukan di lapangan tempat sampel diambil, sehingga nanti memerlukan sistem transportasi khusus untuk minimalkan perubahan particle frame dalam sampel. Dan kekurangan terakhir nanti adalah tidak dapat digunakan untuk mengamati morfologi dari mikroorganisme tersebut, ya, karena untuk MPN nanti di sini hanya memperkirakan jumlah dari bakterinya. Ya. Oke. Sebelum saya akhiri terkait dengan penjelasan uji MPN, ya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen informasi dari channel ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.